Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan bikin video tentang berapa sih jarak hotel bintang 3 menuju ke Masjidil Haram. Ini di belakang saya ada Dar Al-Iman Grand Dar Iman yang ada di kawasan Misfalah. Ini jalanan Misfalah. Dan sekarang mau masuk waktu duhur, kira-kira 15 menit lagi akan masuk ke waktu duhur. Dan insya Allah saya akan mencoba untuk menuju ke masjid dan sambil nunjukin seberapa sih jarak antara hotel bintang 3 menuju ke masjid. Yuk ikuti videonya. Oke, seperti yang bisa dilihat, ini kondisi jalanan untuk menuju ke masjid, menuju ke Masjidil Haram. Sudah cukup banyak yang jalan menuju ke arah masjid. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir banyak toko-toko. Jadi memang di kawasan Misfalah ini memang terkenal wilayah yang didapati hotel-hotel bintang 3. Dan itu memang kondisinya berbeda-beda. Jadi kalau saya amati, semakin dekat hotel bintang 3 yang ada di Masjidil Haram, maka semakin kecil dan tua kondisi hotel tersebut. Sebagaimana hotel seperti Hanin Al Firdaus, terus apalagi hotelnya yang dekat-dekat situ yang kecil-kecil lah. Hanin Al Firdaus, terus Burj Al Sultan ya. Itu hotel-hotel yang dekat, cuman kondisi kamarnya kecil banget dan liftnya itu kecil juga, gak muat banyak, dan itu sangat kurang recommended. Jadi kalau misalkan tour travel itu jadi hotel bintang 3 yang hotelnya bagus, kamarnya luas, liftnya juga gede dan banyak, itu biasanya milih yang agak jauh. Nah itu rata-rata kalau di yang aku tempatin itu di Hotel Grand Dar Iman itu yang ada di Misfalah, jaraknya sekitar 700 sampai 800 meter. Yang kira-kira kalau jalan kaki itu jaraknya sekitar 15 menitan mungkin ya Tat ya. Kalau untuk jalan menuju ke masjid sekitar 15 menitan. Nah kita akan ngetes. Nah, di pinggir-pinggir ini banyak banget pertokoan ya. Toko ice cream, jualan emas, terus kemudian tomer, kurma-kurma, terus baju-baju gamis, sepatu-sepatu, sendal, terus berbagai macam pernak-pernik, parfum, dan segala macam. Nanti soalnya kita coba akan nyicipin street foodnya juga yang ada di kawasan Misfalah yang ada di kota Mekah. Jadi kita sekarang mau menuju ke Masjidil Haram. Kira-kira berapa sih jarak yang ditempuh untuk sampai di kawasan Masjidil Haram? Kalau kita tengok pakai rear kamera, ini kondisi jalanannya dan kondisi orang-orang yang jalan menuju ke masjid. Ini jam besarnya atau lebih kita kenal dengan Zamzam Towernya yang sebagai patokan buat kita kalau mau menuju ke masjid. Ini udah paling gampang, semakin dekat sama jam berarti semakin dekat kita dengan pelataran yang ada di masjid. Ini kondisi jalanannya seperti ini. Terus kalau jadi kalau hotel-hotel mayoritas yang ada di Masjidil Haram itu biasanya ada di dua kawasan. Yang pertama di kawasan Misfalah ini, atau juga Syarif Ibrahim Khalil bisa dikenal seperti itu, atau juga ada di kawasan Hajiat. Nah kalau yang sebelah kiri dari jam ini adalah kawasan dari Misfalah ya, atau bisa ke sana terus untuk Syarif Ibrahim Khalil juga. Kalau yang di sebelah kanannya dari jam besar itu namanya Hajiat atau Syarif Hajiat atau Jalan Hajiat. Nah di sebelah kanan kita ini dulunya ada pegunungan yang cukup besar, cuman sudah dipapras habis karena emang ada proyek untuk pembangunan. Seperti yang kita lihat di depan, ini kayak jalanan gitu ya, kayak ring road gitu yang ada di kota Mekah. Terus itu integrated ke sini. Terus di sini nanti ada kayak stasiun kereta apinya. Ini ada jalan tolnya, nggak tahu kapan beroperasi. Nah di sebelah kanan ini adalah Jabal Hajiat atau Gunung Hajiat. Nah dulu Rasulullah SAW diriwayatkan ketika beliau masih muda. Pada saat itu kan beliau kan menjadi seorang pengembala kambing. Nah dikisahkan ketika beliau itu muda dan di-hire oleh orang Mekah untuk mengembala kambing-kambing juga. Itu dikisahkan ketika beliau masih kecil tuh ngembalain kambingnya ada di area Jabal Hajiat ini. Cuman sekarang udah dipapras dan nggak tahu mau difungsikan jadi apa. Cuman ada proyek ke depan untuk wilayah sebelah sini. Gunungnya udah nggak ada.
Ini kondisinya sekarang jam 12:27. Sebentar lagi kita akan adzan sholat duhur dan kita terus menuju ke area masjid. Ini kalau di kiri kita ini ada petugas kebersihan, banyak burung-burung darahnya. Nah kalau misalkan mau sedekah ya, kasihin aja ke salah satunya ke petugas kebersihan, entah yang ada di pelataran Masjidil Haram, di jalanan menuju ke Masjidil Haram, maupun yang ada di dalam Masjidil Haram sendiri. Terus kemudian hotel bintang 3 itu biasanya kalau dibikin paket umroh itu harganya berapa? Nah itu biasanya kalau yang di kita ini sekitar average-nya itu 22 juta, 21,5 sampai 23 juta. Itu biasanya menggunakan hotel bintang 3. Kalau yang kami paket yang kami gunakan saat ini yaitu paket ini umroh di bulan Februari tanggal 23. Ini umroh akbar, ada 6 bis. Kemudian kita juga kesini bareng dengan beberapa influencer seperti Ferry Ardiansyah, Tasya Medina, kemudian Natasha Rizky, dan juga ada beberapa artis yang lain. Itu dengan harga 22,8 juta kita udah dapat hotel bintang 3 Makkah Madinah, yang di Makkah jaraknya sekitar 800 meter. Kalau yang di Madinah rata-rata deket ya jaraknya, nggak ada yang jauh, paling sekitar 200 sampai 300-an meter. Kemudian penerbangannya menggunakan Garuda Indonesia, jadi direct flight. Jadi penerbangan langsung dari Jakarta, landingnya di Jeddah. Seperti itu. Terus kita rutenya ke Mekah terlebih dahulu. Full board, makan 3 kali sehari, udah include mutawif, air zam-zam, kemudian ziarah biasa ke site-site bersejarah. Itu udah standar semuanya. Itu sekitar 22,8 juta untuk direct flight dan dengan fasilitas hotel bintang 3. Ini kondisinya seperti ini ya. Semakin kita ngedekat, ini kawasan hotel terakhir sebelum bangunan dari Jabal Umar. Ini semakin kesini hotelnya semakin kecil dan semakin tua kondisinya. Jadi semakin kurang recommended sih. Kalau aku misalkan mau ngambil hotel bintang 3, mendingan yang agak jauh sedikit. Cuman hotelnya benar-benar memadai. Bukan bagus, cuman kita nyari yang memadai. Memadai itu ya liftnya cukup banyak dan liftnya nggak trouble karena emang liftnya nggak terlalu tua. Kemudian kamarnya juga cukup luas sehingga bisa naruh barang-barang. Misalkan sekamar berempat itu buat ngakomodir barang-barangnya juga masih cukup. Terus ruang makannya banyak dan cukup luas sehingga kita nggak dempet-dempetan atau bercampur dan berdesak-desakan dengan biro travel yang lain, sehingga kita ngerasa nyaman. Lebih ke arah situ sih, sehingga kalau di hotel kita bisa istirahat dengan tenang, bisa nampung barang dengan tenang. Kita waktu ibadah ke masjid pun juga bisa ngerasain tenang juga. Kayak gitu harapannya sih. Ini yang sebelah situ udah ditutup ya, udah ditutup gerbang buat menuju ke masjidnya, kemudian diarahkan ke samping sini. Jadi lewat sebelah kirinya dari Hotel Hilton. Biasanya kalau berangkatnya 1 jam sebelumnya masih bisa lewat yang sebelah kanan, tapi kali ini kita dilewatkan di sini. Ini lagi ada, nggak tahu, seperti kayak proyek pembangunan lagi. Kita lurus terus. Nah ini area Mall Jabal Umar. Ini dulunya hotel-hotel kecil juga sebenarnya, cuman udah dihabisin sama pemerintah dan dibikin proyek yang kayak gini. Ini diantara dalamnya itu ada kayak villa-villa gitu, apartemen, atau juga ada hotel-hotelnya juga. Dan itu kelasnya macam-macam, ada yang standar, ada yang sekamar itu sampai isi 10 orang, yang model-model semi villa, cuman luas dan dekat masjid, jadi worth it juga kalau mau dicoba di situ. Ini kita lurus saja terus. Kita udah nempuh sekitar berapa menit ini ya? Sekitar udah 10-an menit, lebih 11-an menit. Dan kita masih terus jalan menuju ke area Masjidil Haram. Kondisinya Masya Allah penuh. Ada yang jualan jam tangan. Pak, dari mana Pak?
Madura. Dari Madura. Ini ketemu jamaah Indonesia juga. Ada yang jualan Al-Quran. Cuman kalau buat wakaf jangan yang itu ya. Lihat video saya yang lain kalau mau wakaf, pastikan Qurannya asli. Nih lurus lagi. Sebelah kanan area pertokoan. Cuman udah pada tutup karena udah menjelang waktu sholat. Kalau mau jajan-jajan, iseng-iseng, bosan makan di hotel, pengen jajan, kalau nyari yang affordable itu ada di daerah-daerah sini juga ada. Mulai makanan harga 3 real sampai 15 real, 20 real, itu ada semua. Bentar lagi kita sampai di pelataran masjid. Sebelah kiri kita ini ada toilet nomor 6, toilet buat cowok yang barangkali mau ke toilet dan kebetulan lewat dari arah sini, bisa gunain toilet yang ini aja gitu. Cuman kalau waktunya cukup sih, lebih baik di hotel kita udah selesaikan hajat kita di toilet, kita udah beresin semua, berangkat ke masjid udah tinggal nyari tempat aja di masjid. Kita lurus terus. Ini sebelah kanan pintu masuk ke arah Hilton juga. Di bawahnya itu ada kayak mall-mallnya gitu, pusat perbelanjaan, pusat jajan. Masuk ke situ bisa. Kalau kita lurus lagi, semakin dekat kita ada kafetaria jualan kayak nugget, kemudian martabak, kemudian ayam crispy kayak gitu ya, kayak fried chicken gitu. Terus ada kebab, ada shawarma, ada burger dan lain-lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan duhur. Tokonya tutup, tokonya tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita udah sampai di pelataran Masjidil Haram ya. Jadi kalau kita rata-rata jarak yang kita tempuh dari hotel menuju ke masjid di kawasan Hotel Bintang 3 di Misfala itu sekitar 15-an menit. Dan kita udah sudah waktu sholat duhur, kita langsung masuk aja dan nyari tempat buat sholat. Mungkin itu sedikit gambaran tentang
jarak hotel bintang 3 dan apa yang didapetin dengan paket umroh sekitar 21 sampai 23 juta rupiah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah enak.